Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita alhamdulillah kembali melanjutkan dari kajian rutin kita membahas tentang puasa, dan masih ada tersisa pembahasan pekan lalu terkait tentang fikih yang berkaitan tentang puasa ini. Dan insyaallah ta'ala di akhir, jika waktu memungkinkan, kita akan sedikit menyinggung tentang bekal-bekal di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tapi kita masuk di pembahasan berikutnya, di masalah yang kelima. Ini sudah kita baca kemarin. Syurutu wujubi siyami Ramadan, syarat orang yang wajib berpuasa. Jadi kita sebutkan kemarin, yang pertama ada Islam. Syarat kewajiban puasa, dia sebagai seorang muslim, maka tidak syah puasanya orang kafir. Yang kedua bulugh, orang yang balik, maka tidak wajib puasa bagi siapa yang belum balik, yaitu anak kecil. Tetapi disunnahkan untuk dia berpuasa, karena kalau dia berpuasa maka puasanya tetap syah selama dia mumayyiz. Dan memang diperintahkan bagi walinya untuk mendidik sang anak ini untuk membiasakan diri berpuasa. Kemudian syarat yang ketiga al-aql, dia berakal, maka tidak wajib berpuasa orang yang hilang akalnya, apakah dia gila atau pinsang atau yang semisal dengannya. Yang keempat, dia sehat, karena kalau dia sakit, disebutkan dalam ayat, wa man kana maridhan aw ala safarin, siapa yang sakit, fa iddatun min ayamin ukhar, maka dia ganti di hari-hari yang lain. Kemudian yang kelima, dia iqamah, mukim, makanya tidak wajib puasa seorang musafir. Wa man kana maridhan aw ala safarin, siapa yang sakit atau musafir, dia ganti di hari yang lain. Tapi ingat, kata beliau di tafsir Muyassar atau di fikih Muyassar, disebutkan seandainya seorang musafir dia berpuasa, tetap puasanya syah dan dia wajib mengganti di hari yang lain. Taib. Kemudian yang keenam, dan ini syarat bagi perempuan, dia tidak haid dan tidak nifas. Tidak haid dan tidak nifas. Dari 6 syarat ini, yang disebutkan dalam fikih Muyassar ini, jadi syarat as-sihah, dia sehat, dan syarat mukim, dia mukim bukan musafir. Seandainya ada orang yang lagi sakit berpuasa atau ada orang musafir berpuasa, maka puasanya tetap syah. Puasanya tetap syah. Tapi ingat syarat yang sebelumnya, syarat berakal. Syarat berakal artinya dia tidak gila atau pingsan yang semisal dengannya. Kalau seandainya ada orang gila berpuasa, maka kita katakan puasanya tidak syah. Kemarin kita sudah jelaskan kenapa dikatakan ini tidak syah. Karena tidak tergambar adanya apa? Adanya niat. Dia tidak meniatkan. Makanya tidak dikatakan dia kalau seandainya berpuasa tidak syah puasanya. Yang dibahas oleh para ulama, kalau dia pingsannya sementara, bukan pingsan sepanjang hari, maka sepanjang dia hadirkan niat di malam harinya, kemudian pingsan, setelah itu sadar, maka itu insyaallah ta'ala puasanya syah, terhitung.
Taib. Kemudian kata beliau di masalah yang keenam, subutu dukhuli syahri Ramadan wa inqidaihi, tentang masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Kapan masuk dan kapan keluar. Yathbutu dukhuli syahri Ramadan bi ru'yatil hilal bi nafsihi aw bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi. Jadi bulan Ramadan itu dianggap masuk dengan kelihatan hilal. Ya, apakah dilihat sendiri atau ada orang lain yang melihatnya? Au ikhbarihi bidzalik, atau mendengar kabar dari orang. Ya, fa idza syahida muslimun adlun bi ru'yati hilali Ramadan sabata bi hadhihi syahadati dukhulu syahri Ramadan. Apabila ada satu orang muslim yang dia terpercaya adil melihat hilal, maka itu sudah sabat, ya, sudah dihukumi masuk dari bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihatnya maka berpuasalah. Dan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fa shamahu wa amara an-nas bi siyamihi. Saya memberitakan kepada Nabi SAW bahwa hilal Ramadan terlihat, maka beliau berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ini jalan yang pertama, dengan melihat hilal. Fa in lam yural hilal, kalau hilal tidak kelihatan, aw lam yashhad muslimun adlun bi ru'yatihi, atau tidak ada seorang pun muslim yang adil melihatnya, wajib ikmalu iddati Sya'ban 30 yauman, maka wajib menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Ya, 30. Jadi hanya dua cara ini, ya, menentukan masuknya bulan Ramadan. Ya, dari sini dapat diketahui tentang kelirunya orang-orang yang menentukan masuknya bulan Ramadan dengan perhitungan atau hisab. Karena tidak ada satupun dalil, ya, sependek pengetahuan saya, dari Al-Quran, demikian pula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menentukan masuk atau keluarnya Ramadan dengan hisab. Ya, dengan hisab. Adapun sebagai orang kadang berdalil dengan ayat li ta'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan hisab. Ya, kita katakan tidak ada seorang pun ulama dari dahulu hingga sekarang yang memakai ayat itu dalil untuk menghitung tentang penetapan masuk dan keluarnya bulan-bulan yang ada, ya, secara khusus masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Ya, jadi hanya dua. Mana dalilnya tentang dua ini? Melihat atau menentukan masuknya Ramadan dengan melihat hilal atau dengan menggenapkan 30 bulan Sya'ban. Ya, dalilnya ada, ya, akan disebutkan. Kata beliau, wala yathbutu dukhulu syahri bi ghairi hadainil amrayni ru'yatul hilal au itmamu Sya'ban 30 yauman. Kata beliau, ya, tidak syah, ya, tidak sahih ditentukan masuknya bulan Ramadan kecuali dengan dua ini. Ya, yang pertama, apakah dengan melihat hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban, menggenapkan menjadi 30 hari. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, ini jelas, ya, hadisnya. Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah, itu lebaran, karena melihat bulan. Fa in gummiya alaikum atau fa in gubbiya alaikum, kalau bulan itu tertutup, ya, dari kalian, kalau tertutup, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah jumlah Sya'ban menjadi 30, genapkan. Ya, di riwayat lain dikatakan faqdurulahu, takdirkanlah,
Ya, takdirkanlah, ini tafsirnya. Apa makna faqduru lahu? Yaitu akmilu iddata Sya'ban 30. Ya, genapkan Sya'ban menjadi 30. Wa yathbutu inqida'u Ramadan bi ru'yati hilali syahri Syawal bi syahadati muslimaini adlain. Ya. Fa in lam yashhad muslimani adlani bi ru'yatil hilal wajaba ikmalu iddata Ramadana 30 yauman. Ya, adapun keluarnya bulan Ramadan juga dengan melihat hilal Syawal, ya, tapi dipersyaratkan dia, ya, syahadati muslimaini adlain, dua muslim yang adil. Kalau tidak dilihat oleh dua muslim yang adil dengan dilihatnya hilal, maka dia wajib menyempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Jadi kesimpulannya, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini fikih penting diketahui tentang penentuan masuknya bulan Ramadan, yaitu dengan ru'yatul hilal. Dan alhamdulillah di negara kita yang tercinta ini, ya, pemerintah kita menetapkan hal ini. Ya, menetapkan hal ini. Makanya tidak ada alasan bagi seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya untuk menyelisih pemerintahnya. Ya, karena kita, apalagi kita diperintah, itu tegas dalilnya dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taati Rasulnya dan pemerintah di antara kalian. Apalagi pemimpin ini, ya, sudah sesuai dengan kadar syariat, menentukan atau menentukan masuk keluarnya bulan Ramadan dengan hilal. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah melihat hilal ini untuk satu negeri, apakah berlaku untuk negeri yang lain atau khusus pada negeri itu? Ini memang tentang matla ini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, dan bukan tempatnya kita sebutkan di sini tentang khilaf tersebut, tapi ya, maksud saya kalau ada orang yang berpegang, kalau misalnya Arab Saudi melihat, maka saya juga orang Indonesia berlaku walaupun pemerintah saya belum mengumumkan, dia mau ikut, itu fikih dia, terserah, karena memang khilaf di dalam masalah itu. Tapi kalau masalah yang saya sebutkan tadi tentang ru'yat dan hisab, ya, saya pikir itu bukan khilaf, ya, tentang masalah ru'yat atau hisab, karena tidak ada satupun dalil yang menyebutkan tentang hisab itu tadi. Taib. Selesai pembahasan yang keenam. Berikutnya, al-mas'alatu as-sabi'ah waqtu niyati fi shaumi wa hukmuha. Ya. Waktu berniat dalam puasa dan hukumnya. Yajibu ala shaimi ayyan yasiyamu wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. Liqauli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa wa yanwiha minal laili fi siyamil wajib kama ka shaumi ramadhana wal kafarati wal qada'i wan nadar walau qabla al fajr bi daqiqatin wahidatin liqauli sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyiti siyama qabla al fajr fala siyamalah. Kata beliau, bagi orang yang berpuasa dia wajib meniatkan puasanya, ya, wajib berniat. Dan niat ini adalah salah satu dari rukun-rukun puasa. Ya, ingat ya, sudah kita sebutkan kemarin, rukun asas pada puasa dua, yaitu niat, dan yang kedua menahan diri dari hal-hal yang disebutkan kemarin. Ya, yang pokoknya tiga, makan, minum, dan berhubungan. Ya, tiga itu. Ya, adapun tidak boleh dusta dan seterusnya, itu akan disebutkan khusus. Taib. Jadi rukun yang paling pokok dalam puasa adalah menghadirkan niat. Karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian pada puasa wajib dia harus niatkan dari malam hari. Ya, seperti puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar dan semisal dengannya. Walaupun dia meniatkan, ya, beberapa saat sebelum fajar, karena beberapa saat sebelum fajar itu masih teranggap malam. Ya, liqauli sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, man lam yubayyiti siyam, siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, yaitu qabla al-fajr, fala siyama lahu, tidak ada puasa baginya.
Ya, ini dalil ya yang disebutkan oleh para ulama, dan hadis ini hadis sahih tentang bagi siapa yang mau berpuasa wajib, khususnya puasa Ramadan, dia wajib hadirkan niat di malam hari. Ya, wajib dia hadirkan niat di malam hari. Karena ada hadis ini yang kita baca tadi, siapa yang tidak berniat di malam hari, yaitu sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ya, faman nawa sauman fin nahar, siapa yang berniat puasa di siang hari, walam yut'im syai'an, walaupun dia belum makan sesuatu dari makanan, lam yujzi'hu illa fi siyamit tatawwu, maka puasanya tidak syah kecuali puasa sunnah. Fayajuzu biniyatin minan nahar, kalau puasa sunnah boleh dia menghadirkan niat dari siang hari. Idza lam yut'im syai'an min aklin aw syurbin, selama dia belum makan sesuatu dari makanan atau dia belum minum. Ya, di hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadis Aisyah beliau mengatakan, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari masuk kepadaku. Ya, faqala, Nabi bersabda kepada Aisyah, hal indakum min syai'? Ya, apakah engkau memiliki sesuatu, maksudnya makanan, wahai Aisyah? Maka kami menjawab, tidak ya Rasulullah. Faqal, maka Nabi bersabda, fa inni idan shaim, kalau begitu saya berpuasa. Ini yang dipakai dalil. Jadi perhatikan ya, ini dua hal yang perlu ditambih di sini. Jadi puasa, kalau puasa wajib, ya, puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kafaroh, atau yang semisal dengannya, wajib dia hadirkan niat di mana? Di malam hari. Kapan itu malam hari? Sebelum terbitnya fajar, alias sebelum adzan subuh. Jadi ada orang misalnya besok Ramadan mau puasa, tiba-tiba dia belum berniat ini. Dari sekarang Isya dia tertidur, dia belum berniat berpuasa. Dia sempat bangun sebelum adzan subuh, dia niat, maka itu masih terhitung apa? Niat di malam hari. Itu kalau puasa apa? Wajib. Ya, adapun puasa sunnah, maka boleh dia berniat walaupun di siang hari. Paham ya? Jadi ada misalnya besok hari Kamis ya, ada orang kebiasaan puasa Senin Kamis, puasa sunnah Senin Kamis, dia tidak ada niatan untuk mau puasa di hari Kamis. Iya, terus pagi hari dia belum makan apa-apa, jam 9 misalnya mau pergi kerja, tanya istrinya, ada makanan? Iya, tidak ada. Ya, tidak ada makanan. Wih, hari apa ini? Hari Kamis. Oh, kalau begitu saya berpuasa. Ya, dia hadirkan niat di saat itu boleh saja. Paham ya? Seperti yang disebutkan dalam hadits Aisyah di sini, kata Aisyah, Nabi masuk bertanya, apa kau memiliki makanan? Kata Aisyah, tidak. Ya, ini di siang hari ini. Kata Nabi SAW, fa inni idzan shaim, kalau begitu saya berpuasa. Kata para ulama, ini niat di puasa apa? Puasa sunnah. Adapun puasa wajib dia hadirkan niat di malam hari, karena ada dalil yang kita sebutkan tadi, man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu, siapa yang tidak meniatkan berpuasa sebelum fajar, yaitu di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Paham? Taib. Kata beliau, amma siyamul wajibi fala yanakidu bi niyatin minan nahar wala budda fihi min niyatil lail. Adapun puasa wajib, maka itu tidak yanakid, tidak syah kalau niatnya di siang hari. Ya, wala budda fihi min niyatil lail, wajib dia hadirkan niat di malam hari. Ya, kecuali kalau begini ya, tentang penentuan masuknya Ramadan. Misalnya ada orang dia tidak tahu tentang masuknya bulan Ramadan, misalnya besok ini, besok contoh saja, orang lagi lihat hilal ini, dia besok jam 9 pagi, dia tidak tahu menau, tiba-tiba datang kabar, dia dapat berita, oh ternyata hari ini Kamis sudah Ramadan.
dan dia sudah makan coto pagi hari. Pada saat jam 9 dia tahu dia sudah masuk bulan Ramadan, apa yang dia lakukan? Dia berpuasa? Iya, wajib dia menahan. Dari jam 9 sampai sore hari, sampai berbuka dia menahan. Ya, dia menahan. Dihadirkan niat. Ya, kata para ulama yang seperti ini dia tetap tahan sampai berbuka, tidak boleh dia makan. Jangan bilang, saya sudah makan ini. Dia tetap lanjutkan, enggak. Dia tetap menahan dari mulai dia tahu sampai berbuka, dia tahan, dan dia wajib qadha. Dia ganti di hari yang lain. Kenapa diganti? Karena dia tidak hadirkan niat dari malam hari, karena ini puasa apa? Puasa wajib. Ya enggak? Tapi dia harus menahan untuk menghormati orang-orang yang sudah berpuasa. Untuk menghormati orang-orang yang sudah berpuasa. Taib. Kata beliau di sini, wa takfi niyatun wahidatun, ini juga penting. Kata beliau, wa takfi niyatun wahidatun fi bidayati Ramadan li jami'i syahr wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yaumin. Cukup, iya, satu kali niat di awal bulan Ramadan untuk seluruh hari. Iya, tapi disunnahkan untuk memperbaharui niat di setiap malam, di setiap hari. Ya, ini penting ya. Jadi mau masuk bulan Ramadan, kata para ulama disebutkan di sini, boleh seseorang itu ini mau Ramadan ini, dia niatkan saya mau berpuasa 30 hari, niatnya. Ya, dari awal ini, dari satu Ramadan dia sudah niatkan saya mau berpuasa 30 hari. Ya, itu namanya niat apa? Secara menyeluruh. Tapi kata beliau disunnahkan juga untuk mentajdid, memperbaharui. Maksudnya memperbaharui di sini setiap malam dihadirkan niat. Ya. Ya. Kenapa dikatakan disunnahkan? Kata para ulama, ini untuk apa ya? Berjaga-jaga. Ya, jadi kenapa ada niat secara umum? Karena kalau ada orang yang lupa, misalnya nih, di setiap malamnya dia lupa. Tapi ini sebenarnya tidak mungkin tergambar ya, orang mau puasa kemudian lupa apa? Lupa niat. Ya, biasanya itu orang lupa niat, orang yang apa? Misalnya perempuan. Ya, kebiasaannya haid, tiba-tiba sudah suci, itu biasanya lupa. Tapi kalau orang sudah hari-harinya sudah terbiasa berpuasa, orang-orang di sekelilingnya berpuasa, setiap hari menyiapkan buka puasa, itu kadang tidak tergambar, dikatakan tidak menghadirkan apa? Niat. Dan niat itu sesuatu yang ya orang sudah paham ya, niat itu sekedar, tidak mesti harus merenung dulu. Setelah itu, oh saya mau, apalagi kalau dilafatkan, nah itu menyelisih sunnah. Taib. Jadi boleh berniat dari awal untuk semua satu bulan penuh, tapi disunnahkan untuk mentajdid, memperbaharui dari niat itu. Taib. Selesai pembahasan tentang niat. Bab berikutnya yang kedua, ini sudah ya, selesai satu bab. Pembahasan berikutnya fil a'dzaril mubah al mubihati lil fitri wa muftiratus shaim wa fihi mas'alatan. Bab yang kedua tentang udzur-udzur yang dibolehkan berbuka. Ya, dan ini ada dua pembahasan. Ada dua pembahasan tentang udzur-udzur. Ya, tentang orang yang boleh berbuka. Al-mas'alatul ula, al-adzarul mubihatul lil fitr fi Ramadan. Ya, udzur-udzur yang dibolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan. Yubahul fitru fi Ramadan li ahadil a'dharit taliyah. Ya, diperbolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan pada udzur-udzur berikut ini. Al-awwalu al-maradu wal kibaru. Ya. Bukan kibar ya. Yaitu orang tua renta ini, kibar. Taib. Orang yang sakit dan orang yang tua renta. Fajuzu lil maridi alladhi yurja. Iya. Bari'uhu al-fitru, maka boleh bagi orang yang sakit, yang susah sembuh ini, sakit yang parah ya. Ya. Jadi ini bukan semua sakit.
Tidak dibolehkan boleh berbuka tidak berpuasa. Ya flu-flu biasa, batuk-batuk tidak berpuasa, bukan. Jadi dikatakan di sini sakit yang perkiraan orang susah sembuh, atau kalau dia berpuasa akan membahayakan dirinya, maka boleh berpuasa. Al-fitr, boleh berbuka. Fa idza bari'a wajib alaihi qada'ul ayyam allati aftaraha. Ya, kalau dia tidak berpuasa wajib dia ganti di hari-hari yang lain yang dia berbuka. Ya, liqaulihi ta'ala ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini dimaklumi ya dalilnya. Wa qauluhu ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dia ganti di hari yang lain. Wal maradu alladhi rakhasu ma'ahu fil fitr huwa al maradu alladhi yashukku alaihi al marid as-siyam bisababihi. Sakit yang diberi keringanan untuk berbuka adalah sakit yang memberatkan orang-orang sakit kalau dia berpuasa. Jadi ditambih di sini, tidak semuanya. Ya, ammal maridu alladhi la yurja bari'uhu awil ajizu anis siyami ajazan mustamirran kal kabiri fa innahu yuftiru wa la yajibu alaihi al-qada' wa inna ma talzamuhu fidyatun bi an yut'ima an kulli yawmin miskinan. Ya, lianna Allah azza wa jalla ja'ala al-it'ama mu'adilan lis-siyami hina kana at-takhyiru bainahuma fi awwali ma farada as-siyam fata'ayyana an yakuna badalan anhu indal udhur. Taib, kata beliau, adapun orang sakit yang la yurja, yang tidak diharapkan bari'uhu, kesembuhannya, awil ajizu anis siyami ajadan mustamirran, atau orang yang tidak mampu berpuasa secara terus menerus seperti orang yang tua rentah, maka kata beliau fa innahu yuftir, maka dia boleh berbuka dan tidak wajib baginya qada. Wa inna ma talzamuhu fidyah, akan tetapi dia bayar fidyah. Ya. Apa itu fidyah? Yaitu bi an yutima kulli yaumin miskinan. Ya, dia memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemberian makan yaitu fidyah sebagai muadilan, yaitu padanan, ya, sepadan dengan puasa ketika awal-awal diwajibkannya puasa. Jadi awal-awal diwajibkannya puasa itu siapa yang tidak mampu berpuasa, ya pilihan kedua, ya alternatif kedua memberi makan. Itu awal-awal Islam. Ya. Maka pemberian makan itu adalah pengganti dari puasa. Pemberian puasa pemberian makan itu adalah pengganti dari puasa. Baik. Yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-Bukhari mengatakan, wa amma syekhul kabiru idza lam yutiq as-siyamu faqad at'ama faqad at'ama Anasun ba'dama kabira atau kabura amman atau ammaini an kulli yawmin miskinan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi syekhil kabir wal mar'atil kabira la yastati'ani ay yasuma falyut'ima makana kulli yawmin miskinan. Baik, kata beliau, kata Al-Bukhari, adapun orang tua yang sudah lanjut usia, apabila dia tidak mampu berpuasa, maka Anas bin Malik ketika beliau telah lanjut usia selama 1 atau 2 tahun itu memberi makan seorang miskin, ya, untuk setiap hari yang ditinggalkannya, ya, untuk setiap hari yang ditinggalkan. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya, tentang laki-laki tua, ya, dan perempuan tua yang tidak mampu berpuasa, ya, kata beliau, falyut'ima makana kulla yaumin miskinan, hendaknya keduanya memberi makan seorang miskin sebagai pengganti setiap hari yang ditinggalkan.
Ya, jelas ya, setiap hari yang ditinggalkan. Ini tentang orang sakit dan orang yang tua. Kata beliau, fayut'imul ajizu anis siyami ajazan la yurja zawaluhu bimaradin kana au kibarin an kulli yawmin miskinan nisfu sa'in min burrin au tamrin au aruzin au nahwiha min kutib al-balad wa miqdaru sa' kilowani wa rubu'in takriban fayakunu al-it'amu an kulli yawmin kilograman wa mi'atan wa khamsina wa ishirina jiraman takriban. Taib. Jadi orang yang tidak mampu berpuasa, ya, apakah mampunya itu karena tidak mampunya itu karena sakit atau karena sudah tua sekali, maka dia memberi di setiap harinya itu, ya, makanan satu orang miskin. Ya, nisfu sa', ya, seperdua dari sa', apakah itu gandum atau kurma atau beras atau yang semisal dengannya dari makanan pokok negerinya. Jadi ingat ya, memberi makan alias fidyah itu tidak boleh dengan uang. Ya, bukan uang, mau memberi makan orang miskin bagi-bagi uang 20.000 satu orang, bukan, tapi makanan. Ya, makanan. Tapi boleh kalau orang mau fidyah, dia misalnya store uang misalnya ke catering yang bagikan, itu boleh. Yang jelas dia bukan uang yang dia serahkan kepada fakir miskin, karena kalau uang yang diberi kepada fakir miskin itu namanya bukan memberi makan, tapi memberi, ya, bukan memberi makan tapi memberi uang. Ya, boleh jadi si miskinnya, ya, bukan dibeli makanan, ya, tapi dia beli apa? Ya, dia beli keperluan yang lain. Jadi tidak boleh memberi dengan uang. Ya, sama ya dengan zakat. Zakat itu, ya, yang diperintahkan dengan makanan pokok, bukan dengan uang. Taib. Berapa takarannya? Jadi disebutkan di sini seperdua so', sekitar 2 kilo, 25 gram. Berarti seperduanya dikatakan di setiap hari kilogram wa mi'atan wa khamsina wa ishirin graman, 1125 gram. Ya, biasanya orang kalau fidyah itu, ya, makanan yang biasa dia makan. Ya, kalau hari-hari makan daging, memberi makan daging. Kemudian dia memberi makan satu porsi, ya, satu porsi. Dan perlu diingatkan tentang fidyah. Jadi dia meninggalkan puasa dulu, baru dia bayar. Ya, sebagian orang umum keliru. Ada orang dia sudah tua atau sakit, ini mau masuk Ramadan ya, dia bilang, oh saya fidyah memang, hati-hati. Jadi belum masuk Ramadan dia sudah apa? Dia memberi fidyah, padahal itu namanya apa? Sesuatu yang belum ada sebabnya dia sudah bayar. Dan ini tidak boleh, tidak syah. Bagaimana caranya? Sesuatu itu belum terjadi, dia sudah apa? Dia sudah gantikan. Bisa dipahami? Dan itu tidak boleh mengedepankan seperti itu. Taib. Hada wa insamal maridu sahha siyamu ajza. Kemudian kata beliau, adapun kalau orang sakit itu berpuasa, maka puasanya tetap syah, puasanya tetap syah. Kemudian yang kedua, as-safar. Fayubahu lil musafir al-fitr fi Ramadan. Musafir boleh berbuka di bulan Ramadan, tapi wajib dia mengganti di hari lain. Ini berdasarkan ayat yang telah kita sebutkan tadi. Iya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika menyebutkan tentang ada orang yang bertanya tentang berpuasa di safar, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jadi Nabi mengatakan kalau mau berpuasa silahkan, kalau mau berbuka juga silahkan. Ya, artinya dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan juga bahwa kalau ada orang musafir dia berpuasa, dia juga tidak dikatakan tidak syah puasanya, tetap dia syah. Iya. Yang dikatakan di sini, wa yubahul fitru fi safarit tawil alladhi yubahu fihi qasrus shalah. Yang dibolehkan berbuka pada saat safar itu adalah safar yang panjang, yang padanya boleh mengqasar salat. Ya, bukan dari Menyengari pergi Makassar ya,
pergi kerja, oh saya musafir, boleh berbuka. Bukan. Safar yang dikatakan orang musafir bisa qasar salat. Ya. Ya, orang-orang yang menganggap safar, ya, berarti musafir. Ya, bukan perjalanan yang biasa dilalui hari-hari. Baik. Kemudian kata beliau di sini, wasafarul mubihu lil fitr fi Ramadan huwa safarul mubah. Safar yang dibolehkan berbuka di bulan Ramadan adalah safar mubah. Fa in kana safaru maksiatin, kalau safarnya itu maksiat, au safaran yuradu bihi at-tahabil anil alal fitr, atau safar yang diinginkan dengannya sengaja mau berbuka, lam yubih lahul fitru bihada safar, maka tidak dibolehkan dia berbuka. Ya, kalau safarnya maksiat, ya ada orang melakukan musafir, dia melakukan safarnya tersebut dalam bentuk maksiat, maka tidak boleh dia berbuka. Ya, di bulan Ramadan. Wa in shamal musafir sahha shaumuhu ajza li hadits Anas radhiyallahu anhu, seandainya seorang musafir dia berpuasa, maka puasanya tetap syah berdasarkan hadits Anas radhiyallahu anhu, kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kami pernah musafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'ibus shaim 'alal muftir walal muftir 'alal shaim, kata Anas, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela orang yang berpuasa di antara kami, dan Nabi tidak mencela orang yang berbuka di antara kami. Artinya ada yang berpuasa dari sahabat dan ada yang berbuka dalam keadaan safar, dan tidak ada yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tentang musafir. Walakin bi syarti alla yashqa alaihi shaum fi safar, dengan syarat ya tidak memberatkan dia berpuasa pada saat dia safar. Adapun kalau berat baginya atau akan membahayakan dirinya, fal fitru fi haqqihi afdal, maka berbuka baginya itu lebih bagus. Ya, akhdam bir rukhsah, ya, ini mengambil keringanan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi safar, karena Nabi SAW pernah melihat ada seorang sedang bersafar dalam keadaan berpuasa. Orang ini qad dhullila alaihi min syiddatil har, dikerumuni oleh orang karena saking panasnya. Ya, sedang safar ini, tapi sudah dikerumuni nih. Ya, kalau istilahnya orang sudah sanggami karena lagi berpuasa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri as-siyamu fi safar, bukan dari kebaikan dia berpuasa pada saat safar. Ya, bukan dari kebaikan berpuasa pada saat safar. Ini menunjukkan bahwa kalau seorang musafir membahayakan dia kalau dia berpuasa, maka boleh berbuka. Tapi kemudian berikutnya al-haid wan nufasa. Yang ketiga dari penghalang adalah haid dan nifas. Iya. Kata beliau perempuan, saya langsung baca ya karena waktu. Perempuan yang kedatangan haid atau nifas, dia berbuka wajib. Iya. Dan haram baginya berpuasa. Seandainya dia berpuasa maka tidak syah puasanya berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha. Ya, bukankah perempuan itu kalau dia haid tidak salat dan tidak berpuasa, dan itulah bentuk dari kekurangan agamanya. Dan wajib mengganti. Ya, wajib mengganti. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, haid itu adalah hal yang menimpa kami para perempuan, kami diperintah untuk mengganti puasa dan tidak diperintah untuk mengganti salat. Ya, betul ya, ini hal yang dimaklumi. Perempuan kalau datang kebiasaannya, ya, tidak diperintah untuk mengganti salat dari yang dia tinggalkan, dan diperintah untuk mengganti puasa. Dan ingat dikatakan dalam hadis, fadzalika min nuqsani diniha, itulah bentuk dikatakan perempuan itu kurang. Ya, dalam hadis lain dikatakan naqisul aql wad din. Ya, kurang akal dan agamanya. Ya, kenapa dikatakan kurang agamanya? Karena kalau mereka kedatangan ini, kebiasaan ini, mereka meninggalkan kewajiban. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa meninggalkan kewajiban itu dari perkara yang membuat akal itu menjadi tidak stabil atau kurang.
Taib. Wa yajibu alaihim al-qada. Ini sudah tadi. Kemudian terakhir tentang orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Yang keempat adalah al-hamlu war-radha. Iya, wanita yang hamil dan menyusui. Ya, sebenarnya ini pembahasan tentang hamil menyusui, pembahasan panjang khilafnya. Sebentar kita lihat. Perempuan, kata beliau, kalau dia hamil atau menyusui dan khawatir atas dirinya atau khawatir atas anaknya kalau dia berpuasa, ya, maka boleh dia berbuka. Ya. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kata Rasulullah SAW, Inna Allaha wada'a anil musafiri syatra salati was saum wa anil hubla wal murdi is saum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menggugurkan dari musafir setengah salat dan menggugurkan puasa, serta menggugurkan puasa dari wanita hamil dan menyusui. Bahasanya di sini menggugurkan, ya, menunjukkan bahwa wanita hamil dan menyusui di bulan Ramadan boleh dia tidak berpuasa. Taib. Nah, sekarang kalau dia tidak berpuasa, apakah dia fidyah atau dia qadha? Pertanyaan saya terakhir, ya, sudah isya. Sekarang perempuan yang hamil dan menyusui, ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, apakah dia fidyah atau dia bayar? Yang biasa kita, karena pernah dilalui ini. Masa yang punya anak ini biasanya Taib, kita baca dulu. Kata penulis di sini, wa taqdi al-hamil wal murdi makan al-ayamil lati aftarataha. Dia mengganti. Ya, wanita hamil dan menyusui mengganti hari-hari yang dia berbuka. Wa dzalika in khafata ala nafsihima, kalau dia khawatir atas dirinya. Fa in khafatil hamil ma'a dzalika ala janiniha awil murdi ala radi'iha ut'imat ma'al qada' an kulli yawmin miskinan. Kalau si hamil, wanita hamil dan menyusui ini khawatir atas dirinya, atau khawatir atas janinnya, atau khawatir atas anak yang dia susui, maka dia ut'imat, ya, memberi makan dan qadha. Ya, dua, ya. Liqaulihi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Ibnu Abbas berkata, wal murdi wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'imata. Ya, berbuka dan memberi makan. Fidyah, artinya fidyah. Taib. Jadi kalau dilihat dari keterangan di sini, ya, saya kasih gambaran, ya, tentang hamil dan menyusui. Ini memang pembahasan ini tentang perempuan yang menyusui dan hamil. Kalau dibaca buku fikih panjang sekali pembahasan para ulama, khilafnya. Ada yang mengatakan fidyah, ada yang mengatakan qadha dan fidyah. Ya, tapi saya kasih gambaran begini. Jadi disebutkan oleh para ulama, ya, begini, ya. Ini terakhir dari pembahasan kita. Kata mereka, udzur yang membuat orang itu tidak berpuasa ada dua udzur. Ya. Ada udzur yang mungkin hilang dan ada udzur yang tidak mungkin hilang. Ya, ada udzur yang mungkin hilang dan ada udzur yang tidak mungkin hilang. Contoh misalnya udzur yang mungkin hilang dan dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, seperti tadi apa? Safar. Apalagi sakit. Ya tak? Ini udzur yang mungkin hilang. Kalau udzur itu mungkin hilang, maka dia qadha. Dia mengganti di hari lain, kan begitu.
Yang kedua, ada udzur yang dia tidak bisa berpuasa, udzur yang tidak mungkin hilang. Ya, para ulama contohkan orang tua renta. Ya, ini udzur bukan dikatakan tua renta ya, udzur yang bisa hilang kita katakan oh nanti muda lagi, enggak. Ya, misalnya ada orang 65 tahun, 70, 75, kalau dia berpuasa membahayakan dirinya, bisa mati dia. Maka ini namanya udzur tua renta, sudah tidak bisa berpuasa, namanya udzur yang tidak mungkin hilang. Atau sebagian mereka mencontohkan udzur yang tidak hilang, orang sakit yang menurut dokter sakitnya tidak ada harapan, tidak bisa sembuh. Maka ini juga namanya udzur yang tidak mungkin hilang. Udzur yang tidak mungkin hilang, ini kata para ulama, dia apa? Fidyah. Paham? Nah, sekarang saya kasih gambaran tuh. Wanita hamil dan menyusui, udzur yang mungkin hilang atau udzur yang tidak mungkin hilang? Ayo. Ayo kita tutup. Kalau antum tidak jawab, kita tidak tutup. Hah? Jawabannya udzur yang bisa hilang. Iya toh? Udzur yang bisa hilang. Maka kalau begitu, qadha atau fidyah? Kalau dari kias itu tadi yang kita jelaskan, kita katakan perempuan hamil dan menyusui dia harus qadha, mengganti. Dan itu pendapat jumhur ulama. Difatwakan oleh Syekh bin Baz, difatwakan oleh ulama yang lain. Paham? Itu pendapat kebanyakan ulama. Cuman masalahnya ada fatwa dari sahabat, dari Anas bin Malik, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, mengatakan wanita hamil dan menyusui seperti yang kita baca tadi cukup bayar fidyah. Itu masalahnya. Iya, ada fatwa dari sahabat tentang cukup bayar fidyah. Makanya dalam masalah ini khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Paham masalahnya? Baik. Makanya ya ada yang memberikan solusi begini. Ya, saya kasih gambaran ya. Ada yang memberikan solusi begini. Kalau wanita hamil dan menyusui itu mampu qadha, mampu dia ganti, sebaiknya dia mengganti. Kalau dia mampu. Paham ya? Itu lebih selamat dari silang pendapat. Tapi kalau dia tidak mampu mengganti, tidak memungkinkan untuk dia mengganti, maka dia apa? Fidyah. Karena ada juga perempuan tidak memungkinkan mau mengganti. Ada. Saya kasih contoh. Terakhir, mohon maaf. Ada orang perempuan, ini mau Ramadan, hamil. Iya tak? Otomatis tahun depan menyusui. Tahun depan menyusui. Tahun kedua, tahun setelahnya menyusui. Kan 2 tahun. Iya tak? Menyusui 2 tahun. Taib. Tahun ketiga hamil lagi, misalnya. Taib. Tahun keempat menyusui, tahun kelima menyusui, tahun keenam hamil lagi. Paham? Tahun ke-8 menyusui, tahun ke-9 menyusui, tahun ke-10 hamil lagi. 10 tahun dia tidak bayar, bayangkan. 10 tahun dia tidak bayar, 30 berapa itu? 300 hari. Itu mau dibilang qadha. Puasa 300 hari. Iya, kalau hamil lagi sampai, maka orang yang perempuan yang kondisinya seperti itu tidak cocok kalau kita katakan apa? Qadha. Mestinya dia apa? Fidyah. Ya wallahu alam, ala kulli hal ini pembahasan panjang di kalangan para ulama. Tinggal kita lihat kondisi dari ibu-ibu kita, istri-istri kita, bagaimana keadaannya. Kalau dia kuat berpuasa silahkan qadha, tapi kalau tidak mampu ya mau diapa. Ya wallahu alam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Dengan ini selesai pembahasan ringkas tentang puasa. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.